Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Santri Nusantara dimanapun Anda berada, ada kabar ini tentang berita yang menyoroti situasi dan kondisi di Suriah. Saya ambil dari berita CNN Indonesia ya. CNN Indonesia Internasional. Di situ dimuat suatu berita tentang Bashar al-Assad, presiden yang digulingkan di Suriah kemarin itu, sahabat-sahabat. Apa itu sekte Alawi? Ini ada kemiripan yang terjadi di Indonesia ya, yang sekarang ini sangat ramai diperbincangkan. Tidak ada penyelesaian dari pihak pemerintah. Apa itu sekte Alawi? Disebut agama presiden Suriah Bashar al-Assad ya. Di Suriah itu Bashar al-Assad digulingkan oleh rakyat ya. Dikutip Jakarta CNN Indonesia, sekte Alawi menjadi sorotan karena diduga menjadi sekte agama yang dianut presiden Suriah Bashar al-Assad yang baru digulingkan setelah 24 tahun berkuasa. Sangat lama ya ini, 24 tahun berkuasa di Suriah. Bashar al-Assad mewarisi kekuasaan dari ayahnya Hafez al-Assad yang juga memimpin Suriah sebelum dirinya selama lebih dari 2 dekade. Selama dinasti politik keluarga Assad berkuasa, mereka disebut mengembangkan dan menganut sekte Alawi, suatu aliran dalam Islam Syiah. Wah, ini kan ada kemiripan di Indonesia ya, ada kemiripan kasus di Indonesia. Pemerintah harus bergerak cepat ini ya, jangan sampai dibiarkan. Padahal mayoritas muslim di Suriah sendiri menganut Islam Sunni. Assad juga disebut mempertahankan komunitas Alawi untuk tetap menjadi pengaruh di Suriah. Lalu apa sebetulnya yang dimaksud sekte Alawi? Dalam bahasa Arab, istilah Alawi secara umum merujuk ke semua kelompok muslim yang berafiliasi dengan atau merupakan keturunan Ali bin Abi Thalib. Sekte Alawi ya, kalau kita cermati bahasa di sini ya, keturunan daripada Ali bin Abi Thalib. Memang kalau di Indonesia itu ada polemik nasab yang menggugat nasab Alawi. Ada kemiripan kasus di Indonesia dengan Suriah. Pemerintah tidak boleh tinggal diam, harus bergerak cepat. Ini ya. Sekte Alawi di Suriah didirikan oleh Husain bin Hamdan al-Khos pada masa dinasti Hamdaniyah tahun 905 sampai 1004. Dinasti ini juga berawal dari Irak dan tumbuh subur di sana. Maka ya, ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, bisa memecah belah atau bahkan merebut kekuasaan di Indonesia. Ini ada kemiripan teman-teman. Di Suriah mereka sempat memiliki pengaruh kuat di kota terbesar negara ini, Aleppo. Demikian dikutip Britannica ya, diambil dari Britannica. Umat muslim kadang menyebut kaum Alawi Suriah sebagai Nasariyah atau Namiriyah. Alawi kerap dikaitkan dengan Syiah yang berasal dari Irak, dan beberapa sumber bahkan menyebut sebagai cabang ajaran itu. Namun pengaruh komunitas ini mulai luntur saat kekuasaan Syiah runtuh. Mereka bahkan menjadi korban penganiayaan selama beberapa dekade. Mereka tak punya kekuatan ekonomi maupun politik. Sekte ini kemudian kembali jadi dominan saat Suriah di bawah kekuasaan Hafez al-Assad
ayah Bashar al-Assad pada 1971. Komunitas tersebut mayoritas berada di Latakia dan menyebar hingga Antakya, Turki. Sejak saat itu, pengaruh politik dan ekonomi yang tidak proporsional dari kaum Alawi di Suriah memicu konflik dengan mayoritas Sunni. Komunitas ini menjadi kelompok mayoritas kedua di Suriah setelah Sunni. Kepercayaan Alawi, mereka berpendapat Tuhan memanifestasikan diri dalam berbagai cara melalui menantu Nabi Muhammad, Ali bin Abi Thalib. Alawi juga mempercayai rukun Islam yang menjadi pondasi bagi umat Muslim. Beberapa poinnya adalah mengucap 2 kalimat syahadat yang berarti bagi kebanyakan umat Muslim meyakini bahwa Tuhan satu dan Nabi Muhammad sebagai utusan Dia. Poin yang lain yakni menunaikan haji bagi yang mampu. Namun komunitas Alawi memiliki cara pandang sendiri dalam memaknai konsep tersebut. Beberapa di antaranya mereka meyakini 3 serangkai ketuhanan yang mewujudkan dalam 7 siklus. Mereka juga menerjemahkan poin rukun Islam soal haji adalah sekadar simbolis dan tak berziarah ke Mekah. Demikian dikutip Oxford University Press. Komunitas Alawi juga memiliki ritual minum anggur yang dianggap sebagai lambang cahaya ilahi. Tak hanya itu, mereka memiliki situs suci di daerah tempat tinggal mereka. Ya, sahabat-sahabat, ini ada kemiripan situasi dan kondisi saat ini di Indonesia, ya. Demikian info yang saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.